Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Karmila dengan NIM 2102060003 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas MPI 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait pada mata kuliah perencanaan pendidikan. Adapun materi yang pertama adalah menurut Alder, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Jadi, dapat disimpulkan, perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program pendidikan yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan pendidikan, kebijakan dalam pendidikan, arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan, dan prosedur serta metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian suatu tujuan pendidikan. Nah, di dalam perencanaan pendidikan, tentunya ada unsur-unsur dalam perencanaan pendidikan. Adapun unsur-unsur dalam perencanaan pendidikan adalah penggunaan analisis bersifat rasional dan sistematis. Proses penggunaan dan pengembangan pendidikan jika ada efektivitas dan efisiensi, ada tujuan kebutuhan peserta didik, tujuan pembangunan pendidikan, serta masalah strategi perencanaan pendidikan. Selain dari unsur-unsur perencanaan pendidikan, ada beberapa prinsip-prinsip dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama ada prinsip interdisipliner, yang kedua ada prinsip fleksibel, yang ketiga prinsip efektivitas dan efisiensi, yang keempat ada prinsip kooperatif dan komprehensif. Dan materi yang kedua ada sejarah perencanaan pendidikan, di mana Vea menyebutkan bahwa sejarah bukan sekedar catatan tentang masa lalu. Sejarah adalah sebuah disiplin ilmu, seni merekonstruksi masa lalu. Yang dilakukan para sejarawan adalah mengumpulkan bukti dan menatanya dan membangkitkan kembali dengan membawa makna yang bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Nah, di sini menurut Banghart dan Trulli, perencanaan adalah suatu yang berorientasi pada masa depan, yang melibatkan analisis yang komprehensif terhadap masa kini maupun terhadap kekuatan sejarah yang membangunnya. Nah, dalam tahapan perencanaan pendidikan ada beberapa proses perencanaan pendidikan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, mendefinisikan permasalahan perencanaan pendidikan. Yang ketiga, melakukan analisis bidang telahan permasalahan perencanaan. Yang keempat, mengkonsepsikan dan merancang rencana pendidikan. Yang kelima, melakukan evaluasi rencana pendidikan. Yang keenam, menentukan rencana perencanaan pendidikan. Yang ketujuh, melakukan implementasi atas rencana-rencana yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, di sini terkait analisis dalam perencanaan pendidikan, Banghart dan Trulli menyampaikan ada 4 informasi dalam merencanakan pendidikan, yaitu meliputi tempat, orang-orang, aktivitas, dan ekonomi. Materi yang ketiga terkait masalah dan tantangan perencanaan pendidikan. Menurut Agung Wijaya, masalah merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang antara harapan atau keinginan dengan kenyataan yang ada. Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam perencanaan pendidikan, dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya ada rendahnya sarana fisik, yang kedua rendahnya kualitas guru, yang ketiga rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat rendahnya prestasi siswa, yang kelima rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, yang keenam, mahalnya biaya pendidikan. Nah, adapun tantangan perencanaan pendidikan. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengunggah suatu kemampuan. Jadi ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses perencanaan pendidikan. Yang pertama, perubahan kurikulum yang begitu cepat. Yang kedua, tuntunan penggunaan teknologi yang tinggi dalam pendidikan. Yang ketiga, kesulitan dalam mempraktikkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, masih ada upaya mencari keuntungan melalui pendidikan. Yang kelima, institusi pendidikan harus mampu melindungi peserta didik dari informasi-informasi yang negatif. Materi berikutnya terkait fungsi perencanaan pendidikan. Nah, menurut Udin Syaifuddin dan Abin Syamsuddin Makmun, ada beberapa fungsi perencanaan pendidikan. Yang pertama, untuk menghindari pemborosan dalam penggunaan sumber daya pendidikan. Yang kedua, sebagai alat pengubah
sebagai alat pengubah dan pengendali perubahan sistem pendidikan. Yang ketiga, mempunyai peran untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Yang keempat, sebagai alat untuk memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yang kelima, sebagai perintis dan pelopor kegiatan dalam pembangunan masyarakat. Materi berikutnya yaitu terkait teori-teori perencanaan pendidikan. Menurut Hudson, ada 5 teori perencanaan pendidikan, yaitu teori sinoptik, teori instrumental, teori transitif, teori advokasi, dan teori sitar. Nah, teori sinoptik ini adalah teori yang menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaannya. Objek yang direncanakan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat dengan satu tujuan yang disebut misi. Nah, teori sinoptik ini dalam berbagai literatur disebut dengan sistem planning. Yang kedua ada teori instrumental. Teori instrumental ini berdasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalianya. Teori ini sangat berhati-hati terhadap ruang lingkup objek yang akan direncanakan. Jika sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada, akan memberikan manfaat memadai barulah direncanakan. Yang ketiga ada teori transitif. Teori transitif menekankan pada hakikat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi. Keinginan-keinginan individu diteliti satu persatu sebelum perencanaan dimulai. Keempat ada teori advokasi. Teori advokasi ini menekankan pada hal-hal yang bersifat umum. Dasar perencanaan ini tidak berdasarkan pengalaman empiris atau penelitian, melainkan pada argumentasi yang logis, rasional, dan dapat dipertahankan melalui argumentasi. Yang terakhir ada teori sitar. Teori sitar ini adalah penggabungan semua kelebihan masing-masing teori perencanaan yang telah dikemukakan tadi, yaitu teori sinoptik, instrumental, transitif, dan advokasi. Teori ini memberikan gambaran dalam melakukan perencanaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan suatu masyarakat. Materi berikutnya ada prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Ada beberapa prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip ikhlas. Nah, prinsip ikhlas ini adalah proses pendidikan yang merupakan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan pendidik dan peserta didik secara langsung. Oleh karenanya, seorang pendidik adalah penanggung jawab dan pemegang amanah bagi peserta didik. Oleh karena itu, menjadi seorang pendidik harus ikhlas dalam menjalankan suatu amanah yang diberikan. Yang kedua ada prinsip kreatif dan inovatif. Dalam sebuah proses pendidikan harus menghadirkan seorang pendidik yang kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan dan tidak membosankan. Yang ketiga ada prinsip efisien. Dalam sebuah perencanaan pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar, tentunya dalam hal penggunaan anggaran sangat dituntut untuk memperlakukan efisiensi yang tinggi agar anggaran dapat dipergunakan secara tepat tanpa adanya pengeluaran yang sia-sia. Yang keempat ada prinsip berkelanjutan. Nah, dalam proses perencanaan pendidikan membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karenanya, prinsip berkelanjutan atau berkesinambungan adalah prinsip yang sangat dibutuhkan dalam suatu pendidikan. Yang kelima ada prinsip pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Pertanggungjawaban secara pribadi dan berkelompok di dunia maupun di akhirat. Penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang akan berimbas pada dirinya dan lembaga pendidikan yang menaunginya. Akibatnya, selain pertanggungjawaban secara pribadi, maka pertanggungjawaban secara kelompok akan dilakukan jika terjadi penyimpangan perjalanan proses pendidikan, serta pertanggungjawaban pribadi di akhirat. Itulah penjelasan materi terkait materi pada mata kuliah perencanaan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.